Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Umar, NIM J1A118302. Saya mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haloleo, jurusan Kesehatan Keselamatan Kerja 2018. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian atau saya akan menjelaskan materi tentang antropometri, futrikal, dan semi FFQ. Baik, langsung saja. Yang pertama, antropometri. Antropometri merupakan salah satu cara penilaian status gizi yang berhubungan dengan ukuran tubuh yang disesuaikan dengan umur dan tingkat gizi seseorang. Pada umumnya, antropometri mengukur dimensi dan komposisi tubuh seseorang. Untuk menilai status gizi orang dewasa lebih dari 18 tahun, yang kita gunakan yaitu IMT atau yang biasa kita kenal dengan indeks massa tubuh. IMT merupakan perhitungan sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa, khususnya berhubungan dengan kelebihan dan kekurangan berat badan. Selanjutnya, tata cara pengukuran antropometri. Yang pertama itu ada umur. Cara mendapatkan data umur yaitu akte kelahiran, kalender lokal, daing atau orang tua, atau kejadian tertentu. Membandingkan umur dengan tetangga atau kerabat yang diketahui umurnya. Perhitungan umur dilakukan sampai bulan penuh, tidak ada pembulatan. Selanjutnya, yang kedua itu berat badan. Cara pengukurannya, yang bagian pertama, pemeriksaan timbangan yang akan digunakan apakah sudah menunjukkan angka 0 pada keadaan seimbang. Timbangan harus ditera lebih dahulu dengan menggunakan beban yang diketahui beratnya dengan pasti. Setiap kali akan menimbang, dipastikan lagi apakah sudah menunjukkan angka 0. Bila belum, timbangan di setel atau beban disesuaikan dahulu. Yang kedua, orang yang akan ditimbang diminta melepaskan alas kaki dan barang-barang lain yang dapat mengganggu pengukuran. Orang yang ditimbang dipersilahkan untuk berdiri tepat di tengah timbangan. Pengukur berdiri tepat di depan orang yang ditimbang. Pengukuran dicatat sampai 500 mg terdekat. Selanjutnya, tinggi badan. Cara pengukurannya, yang pertama itu cari tempat dengan alas rata dan dinding yang tegak lurus. Gantungkan mikrotois secara tegak lurus pada dinding dengan terlebih dahulu menariknya sampai angka 0. Orang yang akan diukur diminta melepaskan alas kaki, topi, dan lain-lain yang dapat mengganggu pengukuran tinggi badan. Selanjutnya, orang yang akan diukur diminta berdiri tegak dengan mata memandang lurus ke depan, bahu lurus, pinggang dan pantat menempel ke dinding, kaki rapat dan tumit menempel di dinding. Mikrotois ditarik ke bawah sampai tepat di puncak kepala. Pembacaan sampai milimeter terdekat dilakukan dengan mata memandang sejajar dengan jarum penunjuk mikrotois. Ya, baik, di sini alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran antropometri itu, yang pertama ada pengukuran tinggi badan seperti mikrotois, ataupun kalau tidak ada kita bisa menggunakan alat meter yang bisa dipakai yang sederhana. Kemudian timbangan berat badan dan umur, ya seperti tadi yang diketahui, bisa menggunakan kalender ataupun hal-hal yang atau bahan-bahan yang mungkin bisa kita temukan di tempat sehari-hari kita kalau tidak tersedia. Selanjutnya, yang kedua itu futrikal 24 jam. Futrikal 24 jam adalah suatu cara untuk mengetahui makanan yang dikonsumsi oleh subjek 24 jam atau 1 hari sebelum wawancara dilakukan, yaitu subjek anggota keluarga yang lain mengingat kembali makanan yang telah dikonsumsi oleh subjek 24 jam 1 hari sebelum wawancara. Di sini futrikal dilakukan itu 1 kali 24 jam. Berarti seperti yang saya dijelaskan, alat yang digunakan pun cukup sederhana, yaitu cuman kuesioner yang kita sudah sediakan, lalu kita bertanya sesuai apa yang mereka
makan 1 hari setelah mereka melaksanakan sebelum kita wawancara. Selanjutnya semi FFQ. Metode semi kuantitatif suatu penelitian menerangkan hubungan antara nutrisi dan asupan makan. Semi kuantitatif memberikan gambaran ukuran porsi yang dimakan seseorang dan frekuensi maka dalam waktu, tahun, bulan, minggu, dan hari makanan yang dimakan oleh responden serta memberikan gambaran ukuran yang dimakan oleh responden dalam bentuk besar, sedang, dan kecil. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.